Ada Pak, ada Pak. Kang Ahmad? Ada Pak, ada. Kalau ada, boleh direkam layarnya. Jangan lupa di-upload ke grup WhatsApp, tulis nama, tanggal, bulan, dan tahun dan hadir. Aman. Oke, sekarang pertemuan 3 ya, Kang Ahmad ya. Iya Pak, tahu Pak. Alhamdulillah. Iya. Pertemuan 3 boleh dibaca, Kang Ahmad, tolong dibantu dibaca judulnya aja deh. Pertemuan 3, Sistem Informasi dalam Bisnis. Tujuan pembelajaran. Nah, mahasiswa. Udah, cukup. Oh. Kan Bapak cukup. Bapak minta judulnya aja, nggak usah semuanya. Jadi tujuan pembelajarannya ini tentang sistem informasi dalam bisnis ya. Nah, serius nih. Konsepnya sistem informasi dalam bisnis itu menjelaskan jenis-jenisnya sama mengidentifikasi peranannya. Jadi kita ketahui dulu pengertiannya. Ada manusia, ada teknologi, ada data, ada prosedur. Manusianya itu Kakang Teteh, teknologinya ya tadi itu Kakang Teteh bikin Google Sheet sama WordPress. Nah, data-datanya Kakang Teteh boleh pakai Excel ya. Untuk rugi labanya boleh pakai Excel. Untuk prosedurnya Kakang Teteh boleh ada analisanya. Nah, Kang Ahmad nanti bikin WordPress sama Google Sheet, terus analisanya di PPT. Terus dijelaskan lewat video presentasi. Itu ya tugasnya ya, Kang Ahmad ya. Nah, sama dengan tugas WordPress juga kelompok. Nah, ya. Jadi dibagi-bagi. Kemudian komponen dari sistem informasi ini ada hardware, software, brandware, database, network. Hardware ini komponen dari komputer, server, kemudian brandware-nya pengguna, tempat penyimpanan data. Jadi loh, Bapak masih terngiang-ngiang sama Kang Ahmad. Kemudian jangan gitu jenis sistem informasi dalam bisnis. Iya, pokoknya Kang Ahmad ini ada di dalam hati Pak Helan. Ada transaksi proses sistem. Nah, transaction proses sistem itu seperti di WordPress itu. Jadi ada pembelian, ada barang, ada produk, ya, ada kualitas, ada laporan, ya, ada yang nanya nih Pak, gimana bikin grafik? Coba didiskusikan sama teman-temannya, ya. Kang Tete kan punya teman kelompok, ya, jadi harus banyak diskusi, gitu ya. Sudah dibentuk kelompoknya. Untuk manajemen informasi sistem, membantu manajemen membuat laporan penjualan bulanan, harian, mingguan, boleh di Excel ya. Jarsi ya, sama TT yang lainnya boleh pakai Excel ya. Kemudian bisa mengambil sebuah keputusan di Excel, kan Excel bisa bikin grafik tuh. Nah, ya bisa dari grafik, bisa dari sebuah laporan rugi laba di Excel, bisa mengambil sebuah keputusan. Pak, kalau pakai ERP boleh nggak? Boleh. Ini biasanya kalau ERP itu ada codingannya ya, pakai XAMPP, pakai Oracle. Ini aplikasinya tingkat tinggi. Jadi Kang Tete kalau mau lebih tingkat tinggi lagi boleh, silakan ya, bebas. Tapi kalau Bapak sarankan kalau untuk yang standar memang cukup di Google Sheet, marketingnya sama WordPress, webnya. Kemudian untuk rugi labanya, laporannya di Excel aja, nggak apa-apa ya. Jadi peranan sistem informasi dalam bisnis itu Kang Tete meningkatkan efisiensi kerja, mengambil sebuah keputusan, mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan pelayanan pelanggan, mendukung strategi bisnis digital. Nah, itu ya. Jadi harus dipahami ya Kang Ahmad ya. Oke, untuk studi kasus bisa dibacakan nggak Kang Asidik? Coba Kang Asidik tolong dibaca studi kasusnya aja nih. Permasalahannya. Permasalahannya yaitu sistem manual catatan penjualan di buku, sering terjadi kesalahan stok, laporan penjualan lambat, dan sulit mengetahui produk terlaris, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, Kang Sidik itu seperti itu. Jadi kalau mau baca, DM dulu ya. Iya, DM dulu. Jadi
permasalahannya di toko Baju Jaya ini ada pencatatan penjualannya di buku, ya. Sering terjadi kesalahan stok. Jadi laporan penjualannya lambat, sulit mengetahui produk yang terlaris berapa gitu kan. Jadi produk-produk itu Kang Teteh kalau boleh tidak hanya satu aja Teh Zarsia, boleh 2, 3 ya. Tapi yang pasti ada diskon ya, ada poin diskon, ada voucher belajar jam 3 malam. Ya, agak leon. Itu mah sambil jadi analisisnya tadi efisiensi meningkat, kesalahan berkurang, keputusan bisnis lebih tepat ya. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan sistem informasi adalah tadi bagian penting dalam bisnis modern. Berbagai jenis sistem membantu operasional hingga strategi. Implementasinya apa? Ya boleh pakai WordPress atau pakai itu Google Sheet. Nah, jadi sudah menjadi bisnis digital ya. Oke, untuk kesimpulannya tadi untuk tugas nih yang sudah masuk boleh dilihat. Masih ada nggak di layar Kang Ahmad? Halo Kang Ahmad. Halo Pak, masih Pak aman. Masih ya. Lihat nih tugas individu yang udah terkumpul. Siapa? Belum ada. RA4 belum ada. Tuh. Orang udah mau selesai baru masuk kelas. Telat. Siapa ini? Kelihatan ya? Kang Ahmad Dahwan. Enggak. Silakan Kang Ahmad Dahwan langsung di record. Dawam. Masih ada di layar? Kang Ahmad? Masih Pak. Masih. Nah ini tugas individunya, tugas kelompoknya dibaca aja ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Kelompok 1 bidang marketing, HRD, ya keuangan, operasional. Jadi kelompok ini disesuaikan dengan absensinya ya. Aja di classroom ya, dengan petunjuk-petunjuknya. Jadi ada yang nanya itu kemarin Pak, gimana Pak untuk ngirimnya? Teh Zarsia belum selesai Teh Zarsia. Perasaan Teh Zarsia udah deh.